Nah, pagi hari ini mungkin nanti sampai sore saya akan memfasilitasi forum ini dan saya berharap situasinya nanti tidak akan menjemukan. Saya tahu duduk kemudian mendengarkan ceramah itu sesuatu yang sangat menyiksa. Kalau nggak misalkan ke gereja atau jumatan itu hukumnya wajib, mungkin kita sudah tidak ke gereja atau ke masjid mungkin. Nah, oleh karena itu kita nanti akan belajar berinteraksi dengan satu dengan yang lain sembari kita mendiskusikan banyak hal, terutama terkait bagaimana situasi di Indonesia ini. Tadi pagi di Samarinda sudah dengar? Ada apa ini? Angkat tangan dong. Di Samarinda ada ledakan bom di gereja. Korbannya meninggal. Korbannya itu ada yang meninggal, terus motor-motor yang parkir di depan gereja itu banyak yang rusak. Terima kasih Widi. Adakah yang ingin memberikan informasi lebih lanjut terkait itu? Ya, nama Widi Yulianto dari Kementerian Informasi yang ditanyakan ini di Samarinda memang ada bom molotov yang dilempar di gereja, dan tadi pagi saya mendapat kabar dari teman-teman di Jakarta bahwa itu korbannya anak-anak meninggal. Itu saja yang Salah satu yang meninggal, salah satu yang menjadi korban itu namanya Alvaro Sinaga. Saya punya teman namanya Osben Sinaga, dia keponakannya. Dia bilang, Gus, gimana perasaan saya melihat Alvaro yang masih kecil itu kemudian penuh luka ledakan seperti itu. Saya ingin bertanya misalkan kepada teman-teman Kristiani, bagaimana perasaannya ketika mendengar berita itu? Mbak bisa share bagaimana Mbak? Kejadian semacam itu. Saya rasa kita harus lebih waspada saja, terus jangan lupa kita itu juga selalu berdoa. Dan itu saya sangat prihatin dengan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini di Samarinda. Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya bagaimana perasaannya ketika mendengar berita itu? Adakah? Silakan. Iya. Ya, nama saya Dedi dari komunitas Klaten di hatiku. Kami cinta Klaten, kami mengasihi Klaten. Ketika kemarin mendengar ada ledakan bom molotov, istimewanya itu di hari Minggu di depan tempat ibadah seraya jemaat gereja sedang mengadakan ibadah. Perasaan pertama yang kami rasakan, mungkin saya tidak mewakili unsur Kristen atau apapun, saya pribadi merasakan sedih. Kenapa sedih? Karena menurut saya di Indonesia itu ada jaminan kebebasan untuk ibadah. Satu, yang kedua, dan ibadah yang sedang dilaksanakan itu kita melaksanakannya dengan khidmat. Tiba-tiba ada bom yang seperti itu, dan yang lebih sedih lagi adalah korbannya anak-anak kecil. Ya mungkin kalau Bapak Ibu Saudara atau teman-teman SMA yang punya adik kecil, ketika melihat korban yang kalau di media massa, di media sosial kan bisa dilihat anak-anaknya seperti apa, dan itu vulgar sekali ya. Jadi perasaan kami sedih, tapi kami bangga dari beberapa medsos yang kami baca, justru dari dalam tanda kutip pihak-pihak Kristiani tidak mengutuk, tidak akan membalas, tapi kami berdoa, mendoakan. Kami cinta Indonesia, kami cinta keberagaman. Ya, yang pasti kami tidak marah, kami tidak tidak merasa benci dengan semuanya ini.
Tapi kami malah berdoa supaya pelaku juga diberi kesadaran yang penuh. Kita hidup di negara yang plural, kita hidup di banyak agama, dan saya yakin kita mau Indonesia damai. Itu aja. Terima kasih, Bros. Dek, kalau misalkan pernah ke masjid ya? Iya. Kalau misalkan masjidmu dibom, perasaanmu bagaimana nih? Yang pasti perasaannya sedih dan ya ada rasa nggak suka kenapa harus ngebomnya di masjid, tempat ibadah ataupun tempat ibadah yang lain. Ada pandangan, gak apa-apa sih gerejone dibom wong duduk rumah ibadahku. Tetapi kalau rumah ibadahku yang dibom, saya marah. Saya kira tidak ada ajaran agama yang bersikap pilih kasih seperti itu. Bagi saya, mengebom rumah ibadah, any rumah ibadah apapun, mau pura, mau vihara, mau gereja, mau masjid, hanya orang-orang yang nista saja, yang tidak punya akal sehat saja, yang sampai melakukan penghancuran terhadap rumah ibadah itu. Dan ini pelajaran penting bagi kita semuanya untuk bagaimana kita tidak melakukan itu, dan kemudian kita bisa saling mengasihi. Bukan api dibalas dengan api, mata dibalas dengan mata. Oh, nanti malah nggak akan ada selesainya, begitu terus seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, bisakah menyobek satu kertas saja? Bagi yang tidak punya, sudilah untuk meminta di sebelahnya. Identitas apa yang paling kuat yang kamu rasakan? Laki-laki, perempuan, transgender. Jadi identitas itu adalah kamu ini meyakini identitas apa yang paling kuat dalam dirimu. Mungkin akan ada 5, tapi cari satu yang paling kuat. Atau 2 deh. 2. Yang paling tinggi itulah identitas yang paling kalian kuat. Misalkan begini, saya Aan, identitas yang paling kuat yang saya rasakan adalah 1 Islam, yang kedua Indonesia. Maka Islam saya dulukan, Indonesia menjadi nomor 2. Saya sih sebenarnya pengen ngomong ya laki-laki, Jawa, NU. Tapi kan yang paling kuat kayaknya cuma 2 itu deh. Paham kira-kira? Paham ya? Identitas apa yang kalian rasakan paling kuat? Yang paling kalian kuat? Yang paling gimana paling kuat? Ya, 2 saja di ranking, mana yang paling ya mbaknya? Saya Sumiati, Kristen Cinta Persatuan. Iya, Kristen Cinta Persatuan. Adakah yang mau lagi? Oke, silakan. Saya Rais Fajar, Islam dan Indonesia. Islam Indonesia. Terima kasih. Ada lagi yang mau? Identitas saya murid Kristus Bhinneka. Murid Kristus dan Bhinneka. Terima kasih. Kamu? Saya Mila, Kristen, anak bangsa, pengubah bangsa. Iya, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Mila. Ada lagi yang ingin? Gak usah takut ya. Ngomong nggak bayar dan pasti nanti dikasih makan siang. Dek. Saya Agatha, Katolik NKRI. Agatha, Katolik NKRI. Terima kasih Agatha. Kamu ngerti nggak kalau Agatha itu adalah nama santan? Ada lagi? Saya Pradianto, Ya. mencintai kota atau KDH. Mencintai kota atau KDH. Terima kasih Mas Yanto. Ada? Oh iya. Saya Mardian Ahmad Bilal, identitas saya Islam hamba Allah. Islam hamba Allah. Oke. Terima kasih. Saya Arun Mekar, Islam, toleransi semua agama, Jawa, Indonesia.
Satu lagi? Adakah satu lagi? Ya, adik. Saya Lestari Salam Cinta Rasul Islam. Ya, Cinta Rasul Islam. Oke. Oke, nanti saya akan minta kepada panitia untuk mengumpulkan itu. Mohon Gus Marzuki nanti bisa dikumpulkan. Cinta Rasul. Apalagi Katolik. Ada yang salah? Tidak ada yang salah. Potret kita 3 menit yang lalu, saya belum cek semuanya, kita menonjolkan sisi identitas kita dan apa yang itu menunjukkan kita bagian dari komunitas kita masing-masing. Bagi saya, semakin kita ini berbeda, itu kadang-kadang untuk membaur itu sulit. Saya Kristen, otomatis sudah membangun tembok dengan yang non Kristen. Saya cinta Rasul, apalagi cinta Rasul, itu sudah kira-kira membangun, membuat gap dengan yang bukan cinta Rasul, apalagi yang cinta Yesus dan lain sebagainya. Ingat, dari seluruh perbedaan-perbedaan ini, ada nggak yang menyamakan kita? Ada nggak yang menyamakan? Identitas yang menyamakan kita ada nggak? Apa? Indonesia. Saya selalu ngomong, ketimbang ngomong saya Islam yang ada di Indonesia, saya akan selalu ngomong saya orang Indonesia yang beragama Islam. Orang Indonesia yang beragama Islam. Beda nggak dengan orang Islam yang ada di Indonesia? Beda. Saya orang Indonesia yang beragama Katolik. Ketika saya bilang saya orang Indonesia beragama Islam, kemudian Agatha bilang saya orang Indonesia beragama Katolik, kita ketemunya di mana? Di Indonesia ini. Jadi ibu bapak dan adik-adikku sekalian, bahwa di luar identitas kita yang memang tidak sama, kita dipersatukan oleh Indonesia ini. Kepala boleh panas tapi hati tetap dingin. Mungkin saya tidak ke gereja, saya ke masjid. Tetapi ketika ada saudara saya yang identitasnya sama, yakni Indonesia, diserang, loh saya juga melok Katolik, ya apa kok diserang ini? Loh itu kan ngapain kamu belain orang Kristen, orang Islam kok belain orang Kristen? Loh ini bukan soal Kristen dan soal Islam. Loh mereka itu saudara saya karena apa? Identitas kami yang paling tinggi ini sama, Indonesia. Kita kasih applause untuk kita semuanya. Identitas kita itu sama, yakni Indonesia itu sendiri. Nah, kita nanti akan bergumul sampai nanti kira-kira sore, dan semuanya nanti akan bersenang-senang, have fun kok di sini. Kalau ibu bapak dan teman-teman semuanya kenal dengan Deepak Chopra, dia itu membuat 3 alur: meyakini, melakukan, kemudian menyebarluaskan. Kita meyakini bahwa identitas kita yang paling tinggi itu adalah Indonesia. Setelah itu, setelah kita meyakini, kita nanti akan melakukan. Yang ada di sini nanti akan saya undang, saya ajak untuk jalan-jalan. Mau nggak jalan-jalan? Sudah saya siapkan trek, maunya saya siapkan pesawat terbang dan helikopter. Tapi nggak boleh sama Pak Jokowi. Nanti teman-teman di sini akan saya ajak jalan-jalan. Pertama, jalan-jalan mengunjungi saudara kita Kristen yang ada di GKI. Setelah itu dari GKI kita melakukan, kita meyakini benar nggak kita ini Indonesia. Mosok ngaku dulur tapi nggak pernah main ke rumahnya, itu pantas apa tidak ibu bapak? Nggak pantas. Kita akan melakukan, kita nanti akan berkunjung. Setelah dari GKI kita nanti akan ke teman-teman Hindu di sekolah tinggi Hindu Dharma.
Jalan kaki enggak, kita sudah siapkan. Setelah itu kita nanti akan terakhir ke pondok pesantren Mambaul Hisan, Mambaul Hikam, Mambaul Hisan ya, sorry, broadcastnya salah. Di sana kita nanti akan berdiskusi, berbincang 15-20 menit, melihat situasinya, dan di pondok tersebut kita nanti akan bersama-sama berdoa lintas iman, menyalakan lilin untuk mendoakan Samarinda khususnya, dan pada umumnya kita akan mendoakan Indonesia supaya goro-goro ini tentram kembali dan lain sebagainya, seperti itu. Kira-kira alurnya nanti seperti itu. Kita yang saya sendiri bisa melakukan. Dan beliau menyampaikan dengan syukur kehadirat Allah, ternyata di keadaan ini sudah mulai saatnya kita menyadari itu adanya forum lintas agama di mana memang ini perlu adanya penggaraan. Karena itu jelas kita adalah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita adalah bangsa manusia. Kita sudah sadar bahwasanya belum lama kita satu dengan yang lain baru saja memperingati adanya Sumpah Pemuda. Tentu kita adalah satu bangsa, satu bangsa. Dan dalam hal ini kita tekankan pada generasi muda bahwasanya untuk kegiatan semacam ini kita harus saling menyadari adanya lintas beragama, kita harus saling adanya toleransi. Di sini kata toleransi ini sesuatu yang mudah diucapkan, tapi bagaimana kita harus bisa betul-betul mengontrol. Jadi mari kita imani, saya sendiri mengimani apa yang disampaikan oleh Almarhum Gus Dur, yaitu tadi semakin berbeda kita, maka semakin jelas di mana titik persamaan kita berada. Sambutan yang kedua, saya persilakan kepada Pak Pendeta Sugeng untuk menyampaikan sambutannya sebagai anggota dari forum perhubungan umat beragama di Banten. Monggo, Mas Sugeng. Ya, terima kasih yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan menyampaikan sambutan serta telah berkenan membuka rangkaian acara Temu Lintas Iman dan Budaya yang diselenggarakan oleh KUB Kabupaten Klaten, Forum Perhimpunan Umat Beriman di Kabupaten Klaten dalam rangka Hari Toleransi, ya, yang diselenggarakan dalam rangkaian hari-hari ini 12 sampai dengan 16 November. Yang kedua yang kami hormati dan kami ucapkan terima kasih melalui surat edaran Kepala Dinas tanpa dukungan beliau, kehadiran para siswa-siswi, para pemuda-pemudi dari berbagai lembaga pendidikan di Kabupaten Klaten ini tidak mungkin bisa ada hari ini. Maka saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, guru, kepala-kepala sekolah yang telah mengizinkan para putra-putrinya diutus untuk menjadi peserta workshop dalam rangkaian acara peringatan Hari Toleransi yang kita peringati bersama di Kabupaten Klaten ini.